Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang mana tidak semua orang merasakan nikmat ini. Makanya patut kita sebagai hamba Allah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tetapi ketika kita ingkar, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka inna azabi lasyadid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan azab yang pedih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dan tak lupa kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan bagi kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak beristighfar dan bertaubat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Sesungguhnya kami telah memberitahukan kepada yang kemenangan yang nyata, supaya Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta
tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Faqala, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa salat sehingga kakinya bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, saking panjangnya ayat yang dibaca, maka bengkaklah kakinya, kaki daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau telah diampuni dosanya? Aisyah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau ya Rasulullah masih melakukan salat yang sangat panjang ayat yang dibaca sehingga kakinya bengkak? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, saking panjangnya salat ayat yang ia baca, maka bengkaklah kakinya sehingga Aisyah menegur, kenapa engkau melakukan ini padahal dosamu diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah engkau mendapati aku termasuk hamba yang bersyukur? Bagaimana dengan kita yang padahal misalkan diri kita salat hanya 10 menit saja seakan merasa sangat panjang? Kita harus menanyakan kepada hati kita, apakah kita termasuk orang yang bersyukur ataukah yang lainnya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang dimana dengan kita melakukan salat tersebut maka hati kita harus dipertanyakan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, inilah khusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seorang pun tidak ada yang menyamainya. Tidak ada dalam satu hadis sahih pun yang menceritakan tentang balasan amalan kepada setiap yang beliau lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar minimal 70 kali dalam sehari. Itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosa-dosa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni, namun beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal selesai salat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan di antara kita setelah selesai salat lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam kita langsung beranjak pergi. Itu merupakan contoh dari orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalkan di antara kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu memperbaiki diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallah inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari itu 70 kali sehari. Demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masih sempat dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali lebih dalam sehari. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari itu mencapai 100 kali. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia,
taubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Bayangkan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik, maka kita harus mencontoh beliau dalam segala hal. Karena dengan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan hidup kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Huzaifah dulu sering berkata keji kepada keluarganya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana fi lisani darba ala ahli lam a'buduhu ila ghairihi." Fa dzakarta dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, dulu lisanku biasa berbuat keji kepada keluargaku, namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya. Kemudian aku menceritakan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina anta minal istighfar ya Hudzaifah? Inni la astaghfiruka kulla yawmin 100 marrah wa atubu ilaih." Mana istighfarmu wahai Huzaifah? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Dan aku juga bertaubat kepadanya. Sungguh luar biasa nikmat daripada istighfar ini. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba ingin sekali mengunjungi suatu kota yang mana sebelumnya tidak ada niatan untuk berkunjung ke kota tersebut. Setibanya di kota itu, beliau sampai di kota itu pada malam hari dan pas pada waktu itu mengerjakan salat Isya berjamaah. Dengan kata lain, Imam Ahmad bin Hanbal ingin bermalam di masjid itu, namun marbot masjid melarangnya karena Imam Ahmad bin Hanbal merupakan orang baru di kota tersebut. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid itu, dan kemudian Imam Ahmad kembali lagi dan pengen tidur di teras masjid. Dan marbot pun mengusirnya kembali. Seketika itu ada seorang penjual roti yang memanggilnya, "Wahai Syekh, mari tidur di rumahku. Walaupun rumahku sempit, akan tapi cukup untukmu beristirahat," kata seorang penjual roti tersebut. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu memperhatikan seorang penjual roti. Di setiap aktivitasnya ia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siang malam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan hal itu kepada sang penjual roti. "Wahai Syekh, apa yang kamu dapatkan dengan istighfarmu itu?" Maka sang penjual roti itu menjawab, "Tidak ada yang aku dapatkan selain Allah Subhanahu wa taala mengijabah permintaanku kecuali satu," kata seorang penjual roti. "Apa itu?" kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Saya dari dulu ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, namun Allah belum mengizinkan." Maka sekitar itu Imam Ahmad bin Hanbal menangis dan memeluk seorang penjual roti itu. "Akulah Imam Ahmad bin Hanbal." Begitulah cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan segala apa yang kita minta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebuah istighfar yang mana ini merupakan induk daripada istighfar. Lebih kita kenal adalah Sayyidul Istighfar. Kita mungkin sudah hafal dengan kalimat ini, karena kalau misalkan kita sering zikir pagi sore, maka otomatis ini akan dibaca oleh kita semua. Dan bacaan istighfar yang paling sempurna adalah penghulu istighfar atau Sayyidul Istighfar ini.
sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Syaddah bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini merupakan kalimat daripada Sayyidul Istighfar. Dan banyak di antara kita yang sudah hafal daripada Sayyidul Istighfar ini. Faidah dari bacaan ini adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari lanjutan hadis ini, "Wa man qalaha min nahari qamina biha famata min yaumihi qabla ay yamsi fahuwa min ahlil jannah wa man fa'alaha min al-laili fahuwa mu'fir biha famata qabla ay yusbiha fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa yang mengucapkan pada siang hari dan meyakininya dengan kalimat ini sebelum masuk waktu sore, maka ia akan, kalau misalkan mati dalam waktu itu, maka ia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika kita membaca pada malam hari Sayyidul Istighfar ini, maka mati pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada pembacanya. Begitu luar biasa faidah atau hikmah daripada Sayyidul Istighfar ini. Dengan kita membaca Sayyidul Istighfar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa kepada pembacanya. Hadis Sayyidul Istighfar ini meliputi makna taubat dan terdapat pula hak-hak keimanan. Dalam hadis ini juga terkandung kemurnian ibadah dan kesempurnaan tuntukan serta perasaan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bacaan zikir ini melebihi bacaan istighfar lainnya karena keutamaan yang dimilikinya. Banyak bacaan-bacaan istighfar yang sudah kita kenal. Salah satu di antaranya adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak bacaan daripada istighfar ini. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istighfar ini semua permintaan kita, semua permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعين الحساب. اللهم يسر ولا تؤسر. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.